Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Kita kembali bertemu pada pertemuan 2, yaitu jenis bahan dan hambatan listrik. Silakan diisi absensinya pada Google Classroom dengan link absen yang sudah Ibu masukkan di Google Classroom-nya. Kalau tidak bisa mengakses Google Classroom, bisa Ananda isinya di WA Group. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rojes pimpin doanya. Untuk mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rojes. Masih ingatkah Ananda pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Tentang apa? Tentang Tentang arus listrik. Konsep arus listrik, benar. Jenis bahan apakah yang dapat mengantarkan listrik dengan baik? Apa contohnya? Jenis bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut dengan konduktor. Contohnya, tembaga, emas, perak. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui pengamatan pada percobaan PET, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang kedua, melalui pengamatan pada aplikasi PET, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. 3. Melalui literasi, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar besar hambatan listrik dan panjang kawat penghantar dan luas penampang kawat. 4. Melalui literasi, peserta didik mampu menerapkan konsep hambatan listrik dalam menyelesaikan masalah. 5. Menyajikan hasil pengamatan pada PET tentang jenis bahan dan hambatan listrik. Teknik penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Aspek yang diambil adalah teliti dan jujur. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti Ibu ambil yaitu evaluasi pertemuan 2 yang akan diberikan nanti di akhir pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Aspek yang dinilai adalah melakukan pengamatan, menjawab pertanyaan atau menganalisis data, dan presentasi hasil pengamatan. Nah, perhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah manfaat jenis bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menampilkan video tentang jenis bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Silakan perhatikan video berikut. Bahan penghantar listrik. Ada 3 bahan penghantar listrik yang akan kita pelajari, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Menggunakan PET yang pertama, ya, menggunakan PET yang heat construction DC, ya, yang pertama ini. Kemudian nanti kita letakkan bahan uji di sini, ya. Kemudian lihat nyala lampunya bagaimana, kemudian golongkan jenisnya apa. Perhatikan video yang kedua, yaitu video cara penggunaan aplikasi PET simulasi, yaitu resistansi and aware. Perhatikan ya Ananda, cara menggunakan cara menggunakan PET ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menganalisis hubungan antara hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas kawat penghantar menggunakan aplikasi PET, yaitu Resistant and Aware. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan 2 percobaan, yaitu menyelidiki hubungan antara panjang kawat dengan R dengan cara membuat resistivitas Rho dan luas A ini nilainya tetap, jadi nilainya tidak kita ganggu. Ini tetap 0,5 ohm cm dan A-nya tetap 7,5 cm kuadrat. Nah, jadi tetap kita geser panjang kawatnya ke atas. Ini yang digeser. Ambil 3 titik saja. Misalnya kita ambil titik pertama, kita geser ke atas pertama seperti ini. 11,39 cm, kemudian catat hasil hambatan 0,759 ohm ini pada tabel yang disediakan. Kemudian geser untuk ke atas untuk yang kedua kalinya seperti ini, dan yang ketiga kalinya.
catat hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nanti kita akan menyelidiki kegiatan pada LKPD 52 ini adalah daya hantar listrik pada benda dan hambatan listrik. Ya, jadi caranya seperti ini. Nah, kita ambil yang pertama. Jadi di sini ada 2 percobaan nanti ya. Yang pertama, nanti kita buat hambatan kawat row-nya dan luas penampangnya itu tetap. Kemudian kita geser tombol L ke atas seperti di video Ibu tadi ya. Kemudian catat hasil pengamatanmu. Kita ambil saja L-nya 3 buah titik saja. Kemudian catat hasil R-nya di sebelah kanannya. Kemudian setelah kalian dapat nanti angkanya, silakan analisis datanya, kemudian simpulkan bagaimana hubungan L dengan R. LKPD 52 ini sudah Ibu bagikan di Google Classroom Ananda, dan linknya juga sudah Ibu bagikan di WA Group. Ya, seperti itu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ananda mulai bekerja? Tidak? Bisa semuanya? Sudah mengerti yang akan dikerjakan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kalau sudah, silahkan Ananda kerjakan dalam waktu 20 menit. Nanti kita akan kembali ke Zoom yang kedua. Zoom yang pertama ini Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam. Baiklah, kita sekarang masuk ke Zoom yang kedua. Waalaikumsalam. Jadi Ananda sudah melakukan pengumpulan data mengisi LKPD-nya tadi ya. Oke, bagaimana? Apakah ada kendala tadi pas mengerjakan LKPD-nya? Tidak, aman tadi? Bisa semuanya menggunakan pad-nya? Aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Bisa ya? Oke, baiklah. Baiklah, kita akan melakukan diskusi kelas untuk menjawab LKPD 5.2. Tabel 1, tabel pengamatan 1. Ya, silakan. Siapa tadi yang sudah mencobakan uang kertas? Kemudian bagaimana nyala lampunya pada percobaan pada pad-nya tadi? Silakan. Uang kertas keadaan punya nyala. Bagaimana? Uang kertas? Uang kertas bagaimana tadi nyala lampunya? Suaranya putus. Tidak menyala, Bu. Tidak menyala. Oke, kemudian jenis daya hantarnya kira-kira menurut Rajas apa? Isolator, Bu. Tergolong isolator. Bagaimana Ananda yang lain? Apakah ada perbedaan atau sama dengan jawaban Rajas? Bagaimana? Silakan di-mute. Fauziah bagaimana? Sama, Bu. Sama. Berdasarkan percobaan di atas, jawablah pertanyaan dengan benar. A. Apa yang dimaksud dengan konduktor? Kan tadi bisa kita ambil Konduktor kesimpulan. adalah Ya, silakan dia. Konduktor adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Nah, sekarang kita kelompokkan. Apa nama bahan yang termasuk konduktor? Penjepit kertas. Penjepit kertas, ya. Kalau bahan yang termasuk isolator, siapa tadi? Uang Uang kertas Tangan. Uang kertas Uang. dengan tangan. uang kertas dengan tangan. Benar. Yang ketiga, nama bahan yang termasuk semikonduktor? Pensil. Pensil. Oke. Nah, silakan Ningsih untuk nomor 8. Berapa L-nya tadi? 13,26. 13,26. Bagaimana hubungan antara panjang kawat dengan hambatan listrik? Silakan. Semakin panjang kawat penghantar L, maka hambatan listrik semakin besar. Ya, semakin panjang kawat penghantarnya, maka R-nya hambatannya juga semakin besar. Bagaimana dengan Ananda yang lain data pengamatannya? Angkanya sama atau tidak? Angkanya tidak sama, Bu. Angkanya tidak sama. Beda, Bu. Ya, angkanya beda-beda. Ya, tergantung Ya, kita meletakkan titik pada pad-nya tadi. Betul sekali. Pasti R-nya juga beda. Tapi hubungannya sama atau tidak? Hubungannya semakin Sama. L-nya semakin Sama, besar, R-nya juga semakin besar, kata Ningsih. Sama atau tidak? Besar. Sama. Sama, Bu. Ya, sama ya. Oke. Bagus Ananda sekalian. Udah pintar menggunakan pad-nya ya. Dari percobaan yang telah Ananda lakukan tadi, silakan kita ambil kesimpulannya. Bagaimana hubungannya tadi? Hubungan antara hambatan dengan panjang kawat. Kesimpulan hubungan L dan R. Semakin panjang kawat penghantar, hambatan listrik semakin besar. Oke, lanjut berikutnya. Hubungan yang keduanya. Kesimpulan hubungan A dan R. Semakin besar luas penampang kawat
penggawat, maka hambatan listrik semakin kecil. Ya, benar sekali. Semakin panjang kawat penghantar, maka hambatan listrik juga semakin besar ya. Kemudian hubungan A dengan R yaitu semakin besar A-nya, maka nanti hambatan kawatnya juga akan semakin kecil. Besar hambatan kawat penghantar dapat dirumuskan R sama dengan rho L per A. Yang sudah Ananda peroleh dari hasil percobaan tadi, ya. Jadi hubungan antara R dengan L tadi sebanding kan? Semakin panjang kawat penghantarnya, hambatannya juga semakin besar. Sedangkan kalau yang hubungan antara luas penampang dengan hambatan bagaimana tadi? Semakin besar nilai A, Semakin kecil, Bu. semakin kecil, sehingga disebut dengan hubungan berbanding terbalik. Ya. Nah, Ibu akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Ananda? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke, apakah menyenangkan hari ini pembelajarannya? Menyenangkan sekali. Menyenangkan ya. Apakah tadi ada kesulitan dalam pembelajarannya? Ada jaringan. Oh, jaringan ya. Ya, untuk mengukur kemampuan Ananda pada pembelajaran ini, Ibu telah memberikan evaluasi 2 pada Google Classroom-nya. Jadi silakan nanti Ananda isi formnya pada Google Classroom. Bagi yang tidak bisa mengakses Google Classroom, boleh dikerjakan pada link yang sudah Ibu sediakan di WA Group. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan 3, kita akan masuk hukum Ohm. Jadi silakan dibaca-baca dulu bahan ajarnya. Pelajaran kita telah selesai. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah Nanda. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Dadah.